Korea merupakan semenanjung yang wilayahnya terbagi ke dalam dua negara. Negara yang dimaksud adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Kendati bertetangga, dua negara sudah terlibat dalam konflik berkepanjangan. Lantas, bagaimana sejarah panjang di balik konflik dua negara tersebut? Kita akan mengetahui jawabannya melalui sejarah Perang Korea Utara versus Korea Selatan kali ini. Pada tahun 1910, Kekaisaran Jepang berhasil merebut seluruh wilayah Korea dari tangan seorang kaisar yang bernama Gojong. Kemudian pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah dan Kekaisaran Jepang terlibat sebagai partisipan. Guna menguatkan posisinya, Jepang menduduki sebagian besar wilayah Cina dan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara melalui sebuah invasi pada tahun 1942. Sayangnya, keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua harus dibayar mahal. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom nuklir oleh pihak Amerika. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom nuklir oleh pihak Amerika. Hal tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Seolah belum habis kesialan pihak Jepang, pihak Uni Soviet menyatakan perang terhadap negara yang sempat dijuluki cahaya Asia tersebut. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet mulai menyerang Manchukuo atau invasi Manchuria dan juga menginvasi Korea yang masih dianggap sebagai wilayah dudukan Jepang. Upaya Uni Soviet membuat pihak Amerika Serikat jelas merasa panik sendiri guna mencegah Uni Soviet menguasai seluruh semenanjung Korea. Maka pihak negeri Paman Sam menawarkan garis lintang paralel ke-38 atau batas yang memisahkan sisi utara Korea dan sisi selatan Korea. Usulan tersebut direspon dengan baik oleh pihak Uni Soviet. Dan sejak hari itulah, Korea bagian utara akan diduduki oleh Uni Soviet, sementara Korea bagian selatan akan diduduki oleh pihak Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1945, Konferensi Moskow diadakan. Konferensi tersebut membahas tentang wilayah Korea yang berada di ambang kemerdekaan. Dari situlah lahir keputusan bahwa semenanjung Korea akan menjadi wilayah perwalian PBB selama 5 tahun. Artinya dalam kurun waktu tersebut, Korea tidak akan memiliki pemerintahan sendiri dan berdiri di bawah pengawasan PBB. Komisi Gabungan Amerika Serikat dan Uni Soviet pun dibentuk guna menyatukan pemerintahan di wilayah Korea. Sayangnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet kerap memiliki pandangan politik yang berbeda, apalagi benih-benih perang dingin yang akan terjadi di tahun 1947 mulai terasa. Hal tersebut jelas memicu ketegangan di antara kedua negara. Bukannya bersatu, Korea malah mengalami polarisasi politik yang semakin membuat sisi utara dan sisi selatan makin kuat identitasnya. Maka pada bulan Mei 1946, melewati garis paralel ke-38 dianggap sebagai kegiatan ilegal. Guna menyelesaikan konflik di semenanjung Korea, maka pihak Amerika Serikat membawa masalah ini ke PBB pada bulan November 1947. Namun, pihak Uni Soviet menentang hal tersebut karena menganggap Amerika memiliki pengaruh besar dalam segala putusan PBB. Kendati demikian, PBB tetap memberikan resolusi, yaitu segera mengadakan pemilihan umum di Korea, menarik tentara asing di sana, dan membentuk komisi sementara PBB di Korea. Berhubung tidak ada jaminan bahwa pemilihan umum akan dilakukan secara jujur, maka pihak Uni Soviet menolak seluruh resolusi tersebut. Oleh sebab itu, resolusi hanya berlaku untuk Korea bagian selatan. Namun, sebagian besar masyarakat Korea bagian selatan ternyata menolak adanya pemilihan umum. Pasalnya hal tersebut malah semakin menegaskan terpisahnya Korea menjadi dua bagian, padahal masyarakat sendiri sudah menghendaki persatuan. Masyarakat pun mulai memusatkan kekuatan di wilayah Jeju dan melakukan protes pada tanggal 3 April 1948. Masyarakat yang terjun ke wilayah Jeju dilabeli sebagai komunis dan dianggap memberontak. Pihak militer Korea bagian selatan pun dikirimkan guna meredamkan massa. Sekitar 60.000 orang tewas, sebagian besar pemukiman terbakar, dan insiden ini dikenang dalam sejarah sebagai pemberontakan Jeju. Pada tanggal 10 Mei 1948, Korea bagian selatan akhirnya melakukan pemilihan umum. Dan pada tanggal 15 Agustus 1948, terpilihlah Syngman Rhee sebagai presiden pertama.
sekaligus menandai berdirinya Republik Korea di wilayah Korea bagian selatan. Sementara di tanggal 9 September 1948, Republik Demokrasi Rakyat Korea terbentuk di Korea bagian utara, dan Kim Il-sung ditunjuk sebagai Perdana Menterinya. Kendati Republik Korea Selatan sudah terbentuk, pemberontakan masih kerap dilakukan masyarakat. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 1948 yang menyebabkan wilayah Yeosu dan Sancheon dilanda kekacauan besar. Tentara Republik Korea Selatan pun kembali dikirimkan dan berhasil meredam pemberontakan. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, pasukan Uni Soviet ditarik mundur dari Republik Demokrasi Rakyat Korea Utara pada tahun 1948. Hal ini membuat Kim Il-sung lebih leluasa dalam mengatur pemerintahan bagi Republik Demokrasi Rakyat Korea Utara. Kemudian pada tahun 1949, Republik Korea Selatan secara menyeluruh telah berhasil meredam aksi pemberontakan yang dilakukan masyarakat komunis. Hal tersebut tentu melemahkan kekuatan militer yang mereka miliki. Kim Il-sung menganggap ini adalah momentum untuk menaklukkan Republik Korea Selatan dan menggagas ide invasi. Maka Kim Il-sung menemui Joseph Stalin guna meminta dukungan penuh. Dalam pertemuan tersebut, Stalin menganggap belum saatnya invasi dilakukan. Apalagi Stalin masih berupaya memperkuat pengaruhnya guna menggeser peta kekuatan dunia. Pada awal tahun 1950, Stalin berhasil membuat perjanjian kerjasama dengan Mao Zedong. Perjanjian tersebut membuat Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok menjalin kerjasama dan persahabatan di bidang ekonomi serta kemiliteran. Merasa bahwa angin kejayaan sudah berlabuh ke arah Uni Soviet, maka pada bulan April 1950, Stalin memberikan izin kepada Kim Il-sung untuk melakukan invasi ke Republik Korea Selatan dengan syarat Kim Il-sung harus membujuk Mao Zedong supaya mau membantu invasi, dan Stalin menyatakan bahwa Uni Soviet tidak akan terlibat secara langsung. Maka pada bulan Mei 1950, Kim Il-sung mengadakan pertemuan dengan Mao Zedong. Dalam pertemuan tersebut, Mao Zedong setuju untuk memberikan bantuan pasukan demi menjaga kerjasamanya dengan Joseph Stalin. Alhasil, tentara Republik Rakyat Tiongkok yang beretnis Korea mulai dikirimkan ke Republik Demokrasi Rakyat Korea Utara. Pada tanggal 7 Juni 1950, Kim Il-sung secara publik mengatakan akan mengadakan pemilu yang berlaku di seluruh Korea pada tanggal 5 hingga 8 Agustus 1950. Kemudian di tanggal 15 hingga 17 Juni 1950, konferensi konsulat akan diadakan. Guna melakukan persiapan konferensi dan pemilihan umum, maka Kim Il-sung menunjuk 3 diplomat untuk melakukan perundingan damai dengan pihak Republik Korea Selatan. Pada tanggal 11 Juni 1950, 3 diplomat tersebut diberangkatkan menuju garis paralel. Namun Syngman Rhee sadar betul bahwa apa yang dilakukan Kim Il-sung adalah upaya untuk menaklukkan seluruh Korea ke depannya. 3 diplomat dari Korea Utara itu pun ditolak masuk dan dilarang melewati garis paralel. Jelas tindakan tersebut semakin membuat tensi di antara Korea Utara dan Korea Selatan memanas. Maka pada tanggal 21 Juni 1950, Korea Utara dan Korea Selatan sudah mengirimkan pasukannya di dekat garis paralel. Namun, sebuah serangan kecil dari Korea Selatan memicu pecahnya pertempuran di sekitar garis paralel tersebut. Dalam momen ini, pasukan Korea Utara cenderung defensif. Namun, di tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara mengirimkan pasukan yang dibekali tank dan artileri untuk menerobos garis paralel. Hal tersebut menandai dimulainya Perang Korea yang berlangsung selama 1129 hari dan berakhir di tanggal 27 Juni 1953 karena gencatan senjata. Diperkirakan total 155.000 orang tewas dalam perang tersebut, termasuk di dalamnya tentara Korea Utara, tentara Korea Selatan, pasukan bantuan PBB, dan juga warga sipil. Dari sinilah hubungan antara dua negara tetangga tersebut masih renggang, bahkan masih berkonflik sampai sekarang. Itulah tadi sejarah panjang dari awal mula terjadinya Perang Korea Utara versus Korea Selatan. Kami masih akan kembali dengan berbagai topik pembahasan seputar perang di masa lampau. Oleh sebab itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya
untuk mendapatkan update terbaru dari channel Zaman Perang. Sampai jumpa.